Nah, ini adalah PK-PK yang apa namanya, yang sebagai contoh tadi itu BPOM ya. Kemudian dokumen dari PK tersebut ya, dokumen PK tersebut kemudian menjadi rujukan bagi para JFP yang berada di unit kerja tersebut ya, PK tersebut menjadi rujukan dalam menyusun SKP dan lampiran SKP. Nah, sebelum sampai ke penyusunan SKP dan lampiran SKP, maka perlu disusun matriks peran hasil. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, dalam matriks peran hasil itu yang perlu dilakukan adalah matriks peran hasil itu berlaku untuk seluruh unit kerja. Jadi kalau unit kerja eselon 1 unit kerja eselon 1 ya berarti matriks peran hasilnya adalah kesepakatan kerja antara eselon 1 dengan para eselon 2-nya ya. Nah, itu kita anggap sudah selesai ya. Nah, sekarang matriks peran hasil untuk unit kerja eselon 2 yang disusun oleh eselon 2 yang bersangkutan dengan para personil dalam lingkungan eselon 2 yang bersangkutan ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam penyusunan matriks peran hasil? Teorinya adalah A plus B, teman-teman ya. A ini adalah kelompok pekerjaan Kementerian Lembaga atau OPD. Kelompok pekerjaan OPD yang bersangkutan sesuai dengan Renstra OPD yang bersangkutan, ya sesuai dengan Renstra. Dalam Renstranya ngomong apa ya berarti nanti kelompok pekerjaannya disesuaikan di dalam matriks peran hasilnya, ya. Kemudian pekerjaan tahunannya tentu harus diselalaskan dengan renja OPD yang bersangkutan, ya sesuai dengan RKPD yang bersangkutan, ya RKPD dari kabupaten kota atau provinsi tersebut, ya. Nah, dalam penyusunan matriks peran hasil, teman-teman, ada kolom vertikal. Kolom vertikal ini adalah isinya adalah kelompok pekerjaan. Ini harus menyesuaikan dengan Renstra OPD yang bersangkutan, ya, atau Renstra KL yang bersangkutan. Kalau Renstra KL terlalu besar, maka Renstranya bisa disusun secara berjenjang. Ada Renstra Kementerian Lembaga, ada Renstra Eselon 1, ada Renstra Eselon 2. Nah, biasanya kalau di kementerian ya itu Renstra sampai ke Eselon 2, tapi kalau di lembaga itu Renstra berhenti di Eselon 1 ya. Nah, maka nanti dalam penyusunan matriks peran hasilnya rangkaian vertikal ini berisi kelompok-kelompok pekerjaan yang dilakukan di dalam Renstra Eselon 1 ya. Sehingga misalkan di Bappenas ya, Renstra Eselon 1 itu meliputi 10 kegiatan ini, dimulai dari yang terkait dengan substansi RPJPN, terkait dengan substansi RPJMN, terkait dengan substansi pembinaan Renstra kementerian lembaga, terkait dengan penyusunan RKP, terkait dengan penyusunan renja kementerian lembaga, terkait dengan penyusunan RKA, KL kementerian lembaga, terkait dengan pengendalian pelaksanaan, pemantauan pengawasan, evaluasi hasil, dan pemeriksaan. Ada 10 ya. Nah, ini setiap unit kerja pasti berbeda sesuai dengan Renstra OPD masing-masing. Misal, nah ini bisa berbeda. Misal, OPD Dinas Pertanian, ya. Ini naskah, ya. Naskah sektor pertanian dalam RPJMD. Nah, bisa gitu, ya. Yang kedua, naskah sektor pertanian dalam RKPD. Nah, ya. Kemudian penyusunan renja OPD Renstra Dinas Pertanian 4 renja Dinas Pertanian
RKA, Dinas Pertanian. Laporan pemantauan triwulanan. Laporan pemantauan triwulan Distan, ya, Dinas Pertanian. 7. Laporan evaluasi Distan. Laporan sakit Distan. Laporan persiapan pemeriksaan BPK. BPK atau BPKP gitu, ya. Nah, begini kalau Dinas Pertanian, ya. Nah, bisa begini. Nah, ini masing-masing apa namanya? Masing-masing unit kerja berbeda satu sama lain, ya. Berbeda satu sama lain. Nah, ini paling penting adalah teman-teman apa namanya? Di sini adalah memang harus latihan, ya, harus praktek dan latihan, tidak bisa tidak, ya. Oke. Berikutnya adalah kelompok pekerjaan JFP, ya. Tadi itu rangkaian vertikal, ya, yang mengisi kolom. Kemudian yang berikutnya yang B, kelompok yang B ini adalah rangkaian horizontal, yang baris, ya. Berisi pekerjaan kita sebagai JFP, ya, 5+2, ya. 5+2 itu ini masih yang lama, ya. Rangkaian horizontal itu 5+2. Apa itu yang pertama? Identifikasi. Yang kedua, perumusan. Yang ketiga, legitimasi, adopsi. Yang keempat, pemantauan dan pengendalian. Ya. Pengendalian. Ya, yang kelima, evaluasi. Ya, yang keenam, profesi. Yang ketujuh, penunjang. Ya, ini yang penting tapi yang ini, ya. Yang penting adalah yang 5 pertama. 5+2, ya. Nah, 5+2 itu begini, ya. 5+2 begini, ya. 5+2 itu begini, ya. Ini pekerjaan sebagai JFP, ya. 5+2. Tapi kalau misalkan nanti di dalam nomor serinya bisa berubah menjadi 7 begini. Oke? Nah, ini rangkaian horizontal, ya. Ini rangkaian horizontalnya. Nanti diisi seperti itu. Oke. Nah, dengan demikian akan muncul matriks seperti ini, teman-teman, ya. Matriks seperti ini, ya. Ini yang rangkaian vertikal ini, ya, berisi pekerjaan OPD yang bersangkutan sesuai dengan renstra, ya, sesuai dengan renstranya, ya. Apa? Tadi kan sudah saya kasih contoh kalau Dinas Pertanian, ya. Nanti isinya naskah sektor pertanian dalam RPJMD atau naskah sektor pertanian dalam RPJPD, naskah sektor pertanian dalam RPJMD, naskah sektor pertanian dalam RKPD dan seterusnya, ya. Ini setiap instansi berbeda-beda yang kolom vertikal ini. Namun yang baris horizontal ini sama, ya, karena dilakukan oleh JFP, ya. Terdiri dari apa? Identifikasi, perumusan, adopsi legitimasi, pemantauan pengendalian, evaluasi, profesi dan penunjang, ya. 5+2. Dengan demikian kita akan menemukan potensi kegiatan yang dapat dilakukan oleh OPD tersebut dalam 1 tahun. Ya, potensi loh, ya, potensi jumlah kegiatan yang dapat dilakukan oleh OPD tersebut dalam 1 tahun. Ya, berapa potensinya?
yaitu sebanyak kolom ini ada 7 dan vertikal ini sebanyak barisnya 10, berarti ada 70 kegiatan utama dalam 1 tahun. Ada sebanyak potensi kegiatannya, 70 kegiatan utama dalam 1 tahun. Namun tidak berhenti di situ, teman-teman. Ya, kan kegiatan pelaksanaan rencana tadi itu bisa dilakukan menurut bab. Nah, misalkan RPJPN ini, RPJPD itu nanti ya bisa dilakukan per bab. Misalkan penyusunan naskah awal bab 1. Nah, itu ya. Aduh hilang deh. Penyusunan naskah awal bab 2. Penyusunan naskah awal bab 3. Penyusunan naskah awal bab 4. Penyusunan naskah awal bab 5. Misalkan RPJPD itu ada 3 bab, ya. Ada 5 bab. Maka RPJPD ini di sini yang di nomor 1 ini bisa berkembang menjadi 5 produk, ya. Plus produk terakhir, produk yang ke-6, ya. Produk ke-6 adalah combine penyusunan naskah awal RPJPD. Nah, ini combine. Artinya combine ini artinya mengcombine bab 1 sampai bab 5. Nah, gitu ya, yang dilakukan nanti tugasnya koordinator ini ya. Nah, itu. Bisa seperti ini. Nah, nanti sama untuk yang RPJMN juga sama ya. RPJMN ini, RPJMD ya. Nah, sama nanti ini penyusunan naskah awal bab 1 gitu ya. Itu penyusunan naskah awal bab 2, penyusunan naskah awal bab 3 dan seterusnya gitu ya. Kalau RPJMD itu ada berapa bab ya? Kalau nggak salah ada 8 bab ya. Ada berapa bab Mas Agus Salim? RPJMD itu. Nah, ya, begini ya. Nah, ini. Jadi nanti untuk yang RPJMD ini teman-teman bisa mengembangkan menjadi berapa ini? 9 produk. Nah, RPJMD. Nah, 9 produk gitu ya. Nah, hal serupa juga teman-teman lakukan ketika teman-teman menyusun Renstra produk, Renstra OPD, RKPD dan seterusnya ya. Contoh misalkan dalam satu ini ya, dalam satu ini gitu, dalam satu produk ini misalkan ini RPJPD ada 10 produk gitu ya. Terus ini juga ada 10. Ini ada 10. Oke ya. Semua ini 10 gitu. Maka semua itu 10, maka potensi kegiatan yang dapat Anda lakukan sebanyak ya per ini adalah 10 ya. Ada 10 berarti 100 kali berapa ini? Perumus identifikasi sampai 7 ini ya. 100 kali 7. Jadi ada potensi 100 kali 7, 700 kegiatan yang dapat dilakukan oleh unit kerja tersebut dalam 1 tahun ya. Nah, sampai sini paham ya, teman-teman beserta? Nah, ini kalau lemahnya sistem Zoom. Oh, itu jempolnya 3. Ada jempol, ya, dipaham ya. Itu jempolnya muncul dari peserta atau dari mana itu? Mas Agus? Kayaknya ya Pak, kurang familiar juga saya. Nah, di jempol peserta ini. Saya kurang berpengalaman ini menggunakan Zoom yang model seperti ini. Oke ya. Nah, terus kemudian
berarti ada potensi 700 kegiatan yang dapat dilakukan oleh unit kerja eselon 2 yang bersangkutan itu ya, 700 potensi. Nah, barulah kita kemudian membagi tugas. Nah, untuk yang bagian RPJPD sebanyak 10 bab tadi itu, RPJMD sebanyak 10 bab tadi itu, mulai dari proses identifikasi, perumusan, adopsi, taudal, evaluasi, profesi penunjang, diborong oleh unit kerja yang memegang tugas perencanaan strategis, misalkan Kabid A gitu ya, Kabid A, kepala bidang A, koordinator bidang A gitu ya, yang anggotanya terdiri dari 5 orang gitu ya, anggotanya personilnya 5 orang gitu. Maka kegiatan-kegiatan terkait dengan penyusunan bab 1 RPJPD dalam rangka melakukan naskah awal, ini K1 ya, nanti terkait dengan penyusunan perumusan L2, L1, nanti terkait dengan pembahasan dengan multilateral bilateral meeting dengan DPRD, M1, nanti terkait dengan pelaksanaannya, pemantauannya itu N1, terkait dengan evaluasinya nanti O1, maka itu dilaksanakan oleh bidang A atau koordinator bidang A. Anggotanya 5 orang. Nah, bayangin kalau 5 orang berarti ini ada 10 kan? Ada 10 potensi kegiatan, tinggal dibagi 2 aja. Jadi masing-masing orang dapat jatah 2 item pokok kegiatan. Kegiatannya loh ya. Nah, 2 pokok item kegiatan. Nah, tadi kita kan berbicara soal bab. RPJPD tadi itu ada 10 bab, RPJMD ada 10 bab. Berarti kan ada 20 kali 7. 140. Berarti 140 bagi 5. Masing-masing berapa tuh? Kejatahan berapa tuh? Masing-masing kejatahan 20 kegiatan. Jadi masing-masing kejatahan 25 kegiatan ya. Jadi masing-masing orang kejatahan kegiatan sebanyak 25 kegiatan utama dalam 1 tahun. Banyak kan? 25 kan? Nah, gitu ya. 25 kegiatan. Nah, itu. Nah, kemudian untuk Renstra, ya, Renstra dimulai dari identifikasi Renstra bab 1, identifikasi bab 1, identifikasi bab 2 Renstra, identifikasi bab 3 Renstra, identifikasi bab 4 Renstra dan seterusnya. Itu dilakukan ini oleh bidang B atau koordinator bidang B. Nah, yang melakukan memegang tugas perencanaan kinerja organisasi ya. Tuh. Kemudian untuk yang urusan Renja RKKL itu bidang C. Kemudian untuk yang pengendalian pelaksanaan dan pemantauan pengawasan itu bidang D dan seterusnya. Tinggal dibagi tugas. Makanya namanya matriks peran hasil. Nah, kita berbagi tugas. Yang penting dari peta tugasnya apa dalam setahun, baru setelah petanya ada, peta pekerjaannya ada, baru bagi tugas. Bagi tugas bisa dilakukan secara horizontal, bisa juga Anda lakukan secara vertikal seperti ini. Nah, semua yang terkait dengan naskah awal dari dokumen-dokumen ini dilaksanakan oleh bidang A. Ya, kemudian ada juga semua yang terkait dengan perumusan. Untuk dokumen ini dilakukan oleh bidang B. Semua yang terkait dengan adopsi legitimasi, pembahasan trilateral bilateral meeting dilakukan oleh bidang C. Semua yang terkait dengan pemantauan pengendalian pelaksanaan dilakukan oleh bidang D. Dilakukan untuk evaluasi oleh bidang E. Untuk profesi dilakukan bersama-sama, ya kan semua JEP punya kewajiban bersama untuk melakukan sosialisasi, untuk membuat bahan sosialisasi ini masuk dalam angka kredit sebagai penunjang, ya. Gitu. Jadi dapat Anda lakukan pembagian tugasnya secara horizontal ataupun secara vertikal. Alternatif ketiga, waduh Pak, ini ada 3 orang JFP kami yang mohon maaf, keilmuannya terbatas, background-nya terbatas, tinggal 3 bulan lagi mau pensiun. Nah, misalnya begitu, misalnya gitu ya. Nah, itu bisa dibuat hybrid seperti ini. Ya, misalkan keahlian yang bersangkutan cuman hanya untuk Renja dan RKA gitu, identifikasi saja, ya boleh di hybrid ya, antara yang horizontal dan vertikal tadi itu seperti ini. Boleh, silahkan. Tergantung matriks peran hasil, tergantung proses dialog kinerja secara horizontal dengan pimpinan dan
secara vertikal dengan pimpinan dan secara horizontal dengan kolega, dengan rekan sejawat, ya. Nah, ini saya kasih tahu bocorannya. Ya. Isi dari matriks ini adalah ekspektasi pimpinan. Ya, harapan dari pimpinan. Jadi K1, L1, M1, N1, K2, L2, K3 dan seterusnya ini K1 sampai Q10 ini, ya. Ini merupakan ekspektasi dari pimpinan, ya. Nah, banyak banget kan. Jadi semua potensi kegiatan yang ada di unit kerja itu merupakan ekspektasi dari pimpinan. Nah, problemnya tidak seluruh ekspektasi dari pimpinan ini ya perlu kita masukkan dalam SKP. Nah, tentu kita harus pilih-pilih. Berdasarkan apa pemilihannya? Berdasarkan, kalau menurut saya, tips kepada teman-teman JFP, berdasarkan kemampuan, keahlian, pengalaman, dan kebiasaan dari masing-masing JFP yang bersangkutan. Ya, itu. Nah, ini saya kasih contoh ya. Ini saya kasih contoh. Ini kelihatan teman-teman? Kelihatan, Pak. Nah, ini saya kasih contoh ya. Ini unit kerja, ini matriks peran hasil, level unit kerja eselon 2, nama unit kerja Pusdatin Renbang tahun 2022, jumlah pimpinan 1, jumlah personel 28. Ya, gitu. Nih. Nah, ini sub pekerjaan pokok di level 0, kementerian ya. Nah, terus kemudian ya ini given ya, given kita anggap given, ini tugasnya Pak Menteri. Kemudian sub pekerjaan pokok level 1 itu tugasnya eselon 1 ya, tugasnya eselon 1 meliputi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 eselon 1 ya, tugasnya eselon 1 ada 9. Nah, tugas eselon 1 yang 9 ini karena dia yang kita ambil yang sesuai dengan tusi dari unit kerja eselon 2 ini, yaitu Pusdatin Renbang ya. Maka ini dikembangkan kemudian yang 1.1, yang 1 ini, yang ini kemudian dikembangkan menjadi 1.1 pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. 1.2 cuma 1.1 ya. Terus kemudian yang layanan pengelolaan sistem informasi 2.1 pengembangan sistem informasi, 2.2 pemeliharaan sistem ya. Kemudian yang 3.1 pengembangan sistem, 3.2 pemeliharaan sistem, 3.3 pengelolaan sistem, 3.4 pengembangan dan pengelolaan sistem. Kemudian kegiatan eselon 1 yang nomor 4 itu oleh eselon 2 menjadi ini, jadi ini yang F ini eselon 1 ya. Kemudian yang N ini adalah eselon 2 ya. Ini F ini adalah eselon 1, yang N ini adalah eselon 2-nya ya. Nah, sehingga ada 9 kegiatan eselon 1, kemudian bisa kita breakdown menjadi berapa nih ya? Nah, 27 ya. Dari 9 kegiatan eselon 1 ini yang di sini ya. 9 itu kemudian ya di breakdown di level eselon 2-nya ya menjadi 27. Nah, kemudian ini di breakdown lagi untuk outputnya. Nah, outputnya kan bisa banyak ya, per bab tadi itu ya. Outputnya bisa ada 10 bab gitu ya per RP, per dokumen. Nah, ini outputnya apa? Status pemeliharaan, status pemeliharaan, status pemeliharaan ya. Nah, nanti bentuknya apa? Laporan. Ya gitu, bentuknya laporan.
Siapa responsibelnya? Baru dipilih di sini responsibelnya di sini ya. Nah. Terus kemudian durasi laporan, laporan bulanan di sini ada yang bulanan ya, ada yang triwulanan di sini, ada yang triwulanan di sini, ada yang tahunan di sini ya. Ada yang tahunan. Nah, kemudian tadi yang saya sebutkan teorinya tadi itu kan ya, ada identifikasi, ada perumusan, legitimasi, pemantauan, evaluasi gitu. Nah, di tengahnya ini siapa yang mengerjakan? Nah, untuk status pemeliharaan yang bertanggung jawab adalah 3 orang ini. Ya, 3 orang ini. Nah, kemudian untuk perumusan 3 orang ini, untuk legitimasi 3 orang ini dan seterusnya. Ya, seperti ini. Oke. Nah, nanti pembagian tugas berikutnya ke sub level 3 atau mungkin ada pegawai tidak tetap, ada pegawai tidak tetap atau ada JF lainnya ya, jabatan fungsional lainnya bisa dikembangkan di sini. Bisa dikembangkan di sini atau langsung aja masukkan di sini misalkan ada JF lainnya, misalkan JF arsiparis gitu kan. Nah, itu misalkan sebut saja namanya Indah. Indah ini adalah JF arsiparis gitu kan ya. Misalkan ada lagi namanya Budi gitu kan. Budi ini JF analis kebijakan. Terus ada lagi Iwan gitu ya, misalkan ini JF apa itu namanya analis APBN ya. Analis APBN itu. Boleh silahkan gini. Nah, berarti nanti tinggal teman-teman sesuaikan. Kalau ini misalnya dilaksanakan oleh 5 orang, boleh. Ya. Dan seterusnya. Ya, gitu. Tuh, jadilah ini matriks peran hasil. Nah, output inilah teman-teman. Ya, ini. Output inilah teman-teman. Ya. Ini yang ada di kolom O ini. Ini kurang gede ya. Nah, ya, output ini saya kasih warna biru gitu ya, hurufnya putih ini. Nah, inilah nanti yang menjadi pengisi di dalam SKP. Nah, ini menjadi pengisi dari kinerja di SKP. Dengan demikian ya, output ini ya, kemudian ini menjadi kinerja di SKP. Gitu ya. Jadi kinerjanya adalah targetnya adalah laporan status bulan Januari secara tepat waktu, downtime 0%, dan sesuai langsung gini, nggak usah downtime, tepat waktu dan sesuai standar tier 3 operation. Ya, nah ini kalau pemeliharaan jaringan infrastruktur pelaksanaan TIK di gedung PPN Bappenas, gedung TS2 bulan Januari secara tepat waktu. Nah, ingat ya, di sini ada bulan Januari berarti ada berapa teman-teman di dalam targetnya? Ada 10 ya, ada 10. Ada 12 gitu ya. Nah, 12 bulan Januari, bulan Februari gitu. Ya. 3 dan seterusnya ya. Dan seterusnya bulan Maret sampai Desember. Oke.
Paham ya teman-teman ya? Gimana para peserta? Paham? Oke, ya. Oke. Oke, lah kemudian berarti kan laporan tadi itu ya ada berapa tuh? Ada 12 laporan kan di dalam SKP. Nah, itu dipindahkan ke dalam lampiran SKP. Oke, jadi ada 12 laporan yang dikerjakan oleh 3 orang fungsional ini, ya 3 orang JFP. Ini nanti juga ada terlibat mungkin ada satu dari JF Arsip Paris ya, JF Arsip Paris gitu. Ini ada juga nanti anggotanya mungkin JF yang lain. Mungkin kalau ada PTT juga boleh ya, ada PTT juga boleh di sini terlibat pegawai tidak tetap atau pegawai kontrak gitu ya, boleh ya. Sini ditaruh di sini. Nah, inilah matriks peran hasil, teman-teman ya. Ini adalah matriks peran hasil ya. Ini nanti silakan ini kalau teman-teman tidak latihan ya memang agak sulit untuk membayangkan. Oke? Saya lanjutkan. Ini matriks peran hasil berarti sudah selesai. Pekerjaan teman-teman berikutnya adalah membuat judul di dalam lampiran SKP. Nah, membuat judul ini gampang-gampang sulit buat mereka yang tidak paham unsur-unsur kegiatan perencana tadi itu ya. Ada 5 loh ya. 5 ini ya. Apa? 5 ini apa? Terdiri dari apa aja? 5, identifikasi, perumusan, legitimasi adopsi, pemantauan pengendalian, evaluasi ya. Tolong ini ya. Bukan rapat, bukan seminar, bukan. Ini ada yang bikin laporan hasil rapat pimpinan, bukan. Laporan seminar kerja, seminar apa? Bukan. Laporan FGD, bukan. Laporan apa itu workshop, bukan. No, 5 ini tadi itu ya. Identifikasi, perumusan, legitimasi adopsi, pemantauan, pengendalian, pemantauan evaluasi ya. Jadi rapat, ada lagi laporan hasil perjalanan dinas, bukan gitu ya. Laporan perjalanan dinas mengikuti kunjungan kerja bupati ke sekolah dasar Inpres, bukan itu ya. Tapi 5 ini ya yang saya sebut tadi itu kunjungan kerja, perjalanan dinas, rapat, FGD, seminar, workshop, pelatihan, itu adalah media dalam rangka menuju 5 pokok substansi perencanaan tadi itu ya, yaitu apa? Identifikasi, perumusan, legitimasi, pemantauan pengendalian dan evaluasi. Oke? Begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus berlatih membiasakan apa yang sudah saya sampaikan tadi itu dalam menyusun judul ya. Oke. Nanti berikutnya setelah pemetaan judul, setelah Anda bisa membuat judul di dalam lampiran SKP, Anda petakan ya judul tadi itu ke dalam sistematika cara penyusunan laporannya. Nah, misalkan ini kegiatannya identifikasi kan? Kegiatan identifikasi perkiraan kebutuhan SDM berencana untuk pencapaian prioritas pelayanan kesehatan. Ya. Nanti laporannya apa? Strukturnya. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, bab 4 apa. Nah, struktur ini nanti akan kita pelajari di pelatihan minggu depan. Ya, pelatihan minggu depan. Yang paling Anda perlu pahami untuk sesi pertemuan pelatihan hari ini adalah matriks peran hasil. Oke? Ya, bertahap ya. Nah, nanti pertemuan ke depan saya akan ajarkan bagaimana cara membuat sistematika laporan hasil perencanaan. Ya, ingat ya teman-teman, di sini tadi itu berarti kan ada potensi nih 700 kegiatan. Tidak perlu semua kegiatan tersebut Anda masukkan dalam SKP. Anda pilih yang benar-benar Anda kuasai. Anda berpengalaman. Misalkan
misalkan si Iwan tadi itu ya, Iwan itu kejatahan K1 L1. Nah, wah saya bisanya untuk identifikasi saja. Maka si Iwan tadi itu yang bisanya K1 L1 kan RPJPD ada 10 bab. Berarti kan si Iwan tadi itu kan identifikasi sama perumusan 2. RPJPD ada 10 bab, berarti kan 20. Ya toh? RPJMD ada 10 bab. Ini Iwan dapat jatah K2 dan L2, berarti kan 10 kali 2, 20. Berarti kan dia punya potensi kegiatan sebanyak 40. Paham nggak? Iwan, misalkan. Iwan itu pembagian tugasnya si Iwan. Pembagian tugasnya ya, dia K dan L ya untuk RPJPD dan RPJMD ya. Nah, RPJPD ini 10 bab, berarti kali K ditambah L kan? Ya. Berarti 2 kan? Berarti sama dengan 20 kan? Nah, sama RPJMD ya ada 20 kegiatan. Nah, berarti potensi kegiatan yang dilakukan si Iwan sebanyak 20 kegiatan dalam 40 kegiatan dalam 1 tahun. Nah, ingat ya, si Iwan ini punya 40 kegiatan dalam 1 tahun, dan ini sesuai dengan ekspektasi pimpinan dan kesepakatan dengan rekan sejawat ya. Nah, ini ya. Maka tidak perlu si Iwan ini mencantumkan 40 laporan dari pelaksanaan 40 kegiatannya dalam 1 tahun. Ya. Kenapa? Ya. Kenapa? Ya. Kenapa? 1, si Iwan ini JFP muda yang HKM min-nya adalah 25, HKM max-nya adalah berapa? 25 kali 150%. Ya, berapa? 37,5. Nah, poin. Maka andaikan 1 laporan angka kreditnya itu adalah 5, maka dalam 1 tahun bila angka kreditnya adalah HKM maksimal ya, itu adalah 37,5 dibagi 5 sama dengan 8 laporan. Jadi dalam 1 tahun dia melaksanakan 40 kegiatan. Namun cukup ya. Cukup 8 kegiatan saja yang dilaporkan ya. Nah, gitu ya. Ketiga, dengan demikian dalam
SKP cukup dicantumkan 8 kegiatan saja yang produknya dijanjikan untuk dilaporkan. Ya, berarti nanti dalam lampiran SKP berarti nanti cukup 8 laporan dan butir-butirnya ya yang dilaporkan. Tidak perlu 40 laporan. Ya, ini penting. Itu teman-teman ya. Sampai di sini jelas teman-teman peserta? Jelas ya? Oke. Ini penting sekali ini untuk menjadi perhatian buat teman-teman peserta ini ya. Oke. Sampai di sini materi SKP, lampiran SKP dan MPH kita ya. Untuk materi berikutnya ini karena nyambung dengan ya ini nanti kalau saya teruskan ini ya. Jadi penentuan individu yang mengerjakan tadi sudah saya sampaikan ya, pembagian tugas tadi itu. Terus kemudian penentuan target CFP tadi itu ya. Anda tidak perlu Anda tidak perlu mencantumkan 40 kegiatan itu semua dalam SKP gitu. Cukup yang Anda janjikan untuk Anda laporkan. Bagaimana caranya menentukan dari HKM maksimal ya. Ya, ukur kemampuan diri Anda gitu ya, ukur kemampuan diri Anda, terus kemudian misalkan satu laporan Anda punya angka kredit 5 tadi ya. Tadi sudah saya jelaskan kan di sini ya. Ya. Tadi sudah saya jelaskan di sini. Andaikan satu laporan itu angka kreditnya 5 poin gitu ya. 5 poin gitu. Maka dalam 1 tahun bila HKM maksimal Anda 37,5, ya tinggal 37,5 dibagi 5. Dibagi 5 ini. Maka jadilah sekitar 8 laporan. Maka cukup 8 kegiatan saja yang dilaporkan. Itu ya. Oke. Berikutnya ya penentuan target waktu, ini penting ya. Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa kalau misalkan 8 laporan dalam 1 tahun, maka kira-kira 1 laporan itu Anda membutuhkan waktu 1 bulan ya, atau 1,5 bulan atau 40 hari. Nah, Anda berikan secara tepat waktu di situ adalah berarti selama 40 hari. Berarti 1 laporan dengan nilai angka kredit 5 Anda selesaikan dalam waktu 40 hari. Bisa bisa sendiri, bisa dalam 1 tim ya. 1 tim tadi itu